Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi hadirin webinar sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofa, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dalam webinar series Temu Pakar pada hari ini kita mendatangkan pembicara yaitu Ibu Dr. Lucy Widadasari, Magister Studi Islam, Dokter. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, untuk teman-teman dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung dan mengaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu narasumber pada saat menjelaskan materi. Dan yang kedua, ada 4 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi ketiga yaitu bagian sponsorship dari tim kami, dan yang terakhir sesi games. Selanjutnya saya sampaikan kepada Ibu Lucy Widasari, bisa menyampaikan materinya, akan diberi waktu 1 jam, kemudian setelah paparan materi akan dibuka sesi tanya jawab selama 15 menit. Selanjutnya untuk Ibu Lucy Widadari, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Mbak Sofi ya? Mbak Sofa, Bu. Oh, Sofa. Ya. Baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam kenal, dan kalau sepintas saya perhatikan dari kamera yang dinyalakan ya, saya sangat apresiasi di sini mayoritas kelihatannya wanita ya, kemudian masih muda-muda dalam arti kelihatannya masih kuliah atau bahkan masih SMA ya. Mungkin sedikit kita perkenalan lebih dahulu sambil saya akan share screen. Ya, apa sudah terlihat nih, Mbak? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Kita santai aja ya, karena ini kan juga hari Sabtu gitu ya. Kemudian sekali lagi, kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Saya Lucy ya, dokter ya, MSI itu Master of Science ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai data kebijakan, tantangan dan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kalau kita cermati dari peserta yang hadir di sini, mayoritas kelihatannya mahasiswa ya. Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan ya, manakala nanti adik-adik berminat begitu ya untuk bergabung menjadi peneliti atau masuk di dalam mata kuliah skripsinya atau tesisnya, itu dengan senang hati kami juga siap berkomunikasi ya lebih lanjut. Jadi webinar ini atau waktunya ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, perkenalan dahulu, saya alumni S1 di FK UKI Jakarta, dan sampai sekarang alhamdulillah saya juga masih mengajar di Fakultas Kedokteran UKI Jakarta. Kemudian saya melanjutkan S2 program Magister Gizi di Universitas Surakarta, ya Universitas Negeri Surakarta. Kemudian terakhir saya melanjutkan program studi ilmu kesehatan masyarakat dengan kekhususan gizi untuk ibu hamil di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini mungkin belum yang update ya, saya ada membantu BKKBN sebagai project officer di BKKBN dalam sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
Sebelumnya saya juga adalah tenaga ahli tim percepatan penurunan anak stunting ya. Ini zaman dahulu disebutnya anak kerdil, tetapi kemudian sekarang sudah direvisi ya. Tetapi anak stunting atau TP2AK di kantor Sekretariat Wakil Presiden ya. Kemudian saya juga sebagai tenaga ahli di Gaido, kemudian pada Project Bisa dan lain sebagainya. Selain saya juga sebagai expert ya di M3 Yapindo. Kemudian ini adalah sedikit organisasi. Saya saat ini adalah Ketua Bidang Hubungan Dalam Negeri Perhimpunan Dokter Gizi Medik. Kemudian saya juga masih aktif di KKI, kemudian di IGI, Institut Gizi, kemudian pengurus pergizi pangan Indonesia dan lain sebagainya. Saya tinggalnya di Bintaro dan mungkin walaupun kita belum pernah ketemu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti jika berkenan gitu ya, mau konsultasi, mau komunikasi ya terkait dengan ilmu gizi itu dengan senang hati ya. Baik, kita lanjutkan saja. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Sebetulnya kalau dilihat dari judulnya kayaknya nggak menarik ya, tetapi ini menjadi suatu hal yang penting manakala nanti kita mau berbicara mengenai stunting ya pada webinar seri yang berikutnya. Ya, jadi saya akan menggambarkan sedikit latar belakangnya, data PPS. PPS itu percepatan penurunan stunting gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakannya, tantangan dan upayanya, serta sedikit kesimpulan dan rekomendasi. Ya, baik, yang pertama latar belakang. Jadi adik-adik, sebelumnya percepatan penurunan stunting ini berdasarkan apa namanya? Stranas tahun 2018 ya. Kemudian keluarlah Perpres tahun 72 tahun 2021. Ini Perpresnya bisa di-download ya. Kalau mau baca lebih detail isinya juga dengan senang hati bisa di-share ya. Nah, Peraturan Presiden nomor 72 ini adalah khusus tentang percepatan penurunan stunting ya. Kemudian turunannya dikeluarkanlah Peraturan Badan atau kita singkat dengan Perban, Badan Kependudukan, Peraturan Badan dari Kepala BKKBN ya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Ada Perban nomor 12, ada Perban nomor 13 tahun 2021. Ya, adik-adik, ini adalah arahan dari Bapak Presiden ya. Kita ketahui bersama ya bahwa stunting ini sekarang merupakan major project ya atau project utama dari pemerintah. Itu dulu. Artinya apa? Artinya seluruh multi pihak dan multisektor itu fokus pada major project atau project utama pemerintah ini. Dan ini arahan beliau ya pada Ratas Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 11 Januari tahun 2022 yang lalu, bahwa beliau menyampaikan tahun 2022 prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 3,4%. Melalui upayanya apa saja? Intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu adalah intervensi yang untuk mengatasi penyebab langsung. Sementara intervensi sensitif adalah intervensi untuk mengatasi penyebab tidak langsung dari terjadinya stunting ya. Kemudian BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana TPPS ya, itu pada tahun 2021. Kemudian intervensi, beliau menyampaikan bahwa intervensi yang dilakukan ini harus tepat sasaran, bahwa benar-benar kalau misalnya intervensinya adalah pemberian tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah itu tidak hanya diberikan atau sampai atau diterima oleh ibu hamil dan atau remaja putri, tetapi bagaimana benar-benar dipastikan untuk dikonsumsi. Dikonsumsi itu ditelan ya, bukan cuma sampai di mulut ya. Kemudian beliau juga menyampaikan terkait dengan anggaran yang perlu dimaksimalkan. Kemudian difokuskan pada 12 daerah, ada 12 daerah prioritas dengan 2 kategori, yaitu daerah yang prevalensi stuntingnya tertinggi, juga ada daerah yang jumlah balita stuntingnya tertinggi, ya.
Nah, itu daerahnya mana-mana saja, ini kita bisa lihat. Ya, adik-adik bisa lihat, ini upaya percepatan penurunan stunting itu sebenarnya sudah diinisiasi itu sejak lama ya, kalau kita lihat dari sini ya. Tetapi baru berupa koordinasi saja antar negara-negara di dunia melalui Sun Movement ya. Kemudian mulai tahun 2017-2018 itu aktif atau fokus dengan pendekatan yang dilakukan adalah konvergensi. Konvergensi itu fokus ya, mengkerucut ya hingga tepat sasaran. Kemudian dengan keluarnya Perpres 72 tahun 2021, konvergensi ini makin dipertajam lagi, yaitu konvergensinya hingga di tingkat keluarga. Keluarga apa? Keluarga yang berisiko stunting ya. Nah, ini tadi adalah gambaran 12 provinsi prioritas dengan prevalensi stunting yang paling tinggi. Ya, ini kita lihat di sini ada 7 provinsi yang prevalensi stuntingnya tinggi. Ada NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, dan Kalimantan Barat. Juga di sini ada 5 provinsi dengan jumlah kasus yang tertinggi. Dengan jumlah balita yang tertinggi ya, jumlah kasus balita yang banyak balitanya, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Ini menjadi penting, kaitannya apa untuk adik-adik ya yang masih mungkin menempuh S1 atau S2, kalau kita mau melakukan studi-studi ya atau untuk penelitian atau untuk skripsinya ini bisa fokus pada 12 provinsi prioritas ya. Nah, di 12 provinsi prioritas ini 69% balita stunting nasional atau sebanyak 3,6 juta balita ada di 12 provinsi prioritas tersebut ya. Kemudian saya akan menyampaikan ini adalah struktur kelembagaan percepatan penurunan stunting setelah dikeluarkan Perpres 72 tahun 2021. Ketua pengarahnya adalah Bapak Wakil Presiden dengan 4 wakil ketuanya, kemudian ada anggotanya. Jadi diawasi langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Ini adalah pengarah. Kemudian ada pelaksana. Ketua pelaksananya adalah Kepala BKKBN. Dan ada juga wakil ketuanya. Kemudian pelaksananya itu kita sebut dengan TPPS atau atau Tim Percepatan Penurunan Stunting. TPPS ini ada di tingkat provinsi, ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten kota, ada TPPS kecamatan, juga ada TPPS di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini ada catatan sedikit bahwa kita singkat ya, TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa, ini melibatkan tenaga kesehatan desa, penyuluh KB, ada TPPKK, ada kader atau PPKBD, sub PPKBD, juga ada kader-kader lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari desa ya, misalnya kader PAUD, ya, kader BKB, Bina Keluarga Balita. Nah, itu adik-adik harus punya gambaran sedikit gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini struktur kelembagaannya yang lebih rinci ya. Kalau tadi tim pengarah itu ada ketuanya yaitu Wakil Presiden. Dari tim pelaksana juga ada ketuanya yaitu Kepala BKKBN. Kemudian ada masing-masing juga ada wakil ketuanya sebagai pengarah dan pelaksana. Kemudian ini adalah sedikit tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi TPPS di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kelurahan, dan tim pendamping keluarga. Karena sekarang ini konvergensinya dipertajam ya, lebih ke pendekatan pada keluarga berisiko stunting atau kita singkat dengan KBS, keluarga berisiko stunting. Sehingga seiring sejalan dengan hal tersebut, maka launching adanya TPK atau Tim Pendamping Keluarga Bergerak. TPK ini bertiga ya, ada bidan, ada kader PKK, juga ada kader KB ya. Nah, ini struktur TPPS. TPPS tadi apa? Tim Percepatan Penurunan Stunting. Ada di tingkat pusat ya, ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kecamatan hingga di tingkat desa. Ada pengarahnya, ini yang sama ya kita cermati ya. Masing-masing di berbagai jenjang ini ada pengarahnya.
Ya, kalau di provinsi ketua pengarahnya adalah Bapak Gubernur. Ada pelaksananya. Kalau di tingkat provinsi ketua pelaksananya adalah wakil gubernur. Begitu ya. Ini sama, di kabupaten kota juga ada pengarahnya. Pengarahnya, ketua pelaksana pengarah di kabupaten kota tentunya adalah Bapak Bupati. Tetapi wakil, itu pengarah. Kemudian selain pengarah ada pelaksana. Ketua pelaksana di tingkat kabupaten kota adalah wakil bupati. Jadi kalau kita mau berkomunikasi ya di tingkat kabupaten, maka adik-adik nanti bisa bertemu misalnya ya, melakukan advokasi kepada ketua pelaksananya. Teknis ya, bukan ke pengarahnya, tetapi kepada ketua pelaksananya. Demikian juga di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Sama, ada ketua pengarahnya, ada ketua pelaksananya. Kalau di tingkat kecamatan, ketua pelaksananya adalah camat. Kalau di tingkat desa, ketua pelaksananya adalah ketua TPPKK. Ya. Nah, ini apa sih manfaatnya? Nah, ini manfaatnya adalah kalau kita mau melakukan advokasi ya. Kita ketemu sama siapa? Bisa ketemu dengan pengarahnya, bisa ketemu dengan pelaksananya. Kemudian di berbagai jenjang ini juga ada sekretariat ya. Kemudian ada bidang-bidangnya yang membantu. Nah, sebelumnya karena ini sebenarnya topiknya tidak membahas tentang apa itu stunting ya, mungkin nanti pada seri yang kedua ya, Mbak adik-adik. Nah, tapi saya akan sedikit singgung ya, menurut WHO, stunting ini ada kata kuncinya. Maaf, ini bukan nutrisi, tetapi satu, gizi yang kurang, ya, gizi yang buruk, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak adekuat. Tidak adekuat itu tidak pas, gitu ya. Jadi kalau didefinisikan, stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anak atau balita akibat kekurangan gizi yang sifatnya kronik. Kronik itu berulang ya dalam jangka waktu yang lama. Kronik ya, beda dengan yang akut ya. Kemudian akibat dari infeksi yang berulang. Jadi kalau seorang baduta atau balita bolak-balik dalam 1 tahun itu batuk pilek ya, sakit diare ya, batuk pileknya sembuh-sembuh, itu langganan gitu ya, itu tentu akan berpengaruh terhadap status gizinya. Kemudian juga akibat kurang stimulasi yang tidak memadai atau yang tidak mencukupi ya. Itulah. Nah, ini kerangka pikir penyebab terjadinya stunting itu adalah yang spesifik ya, akibat akses tidak adekuat dan penyakit infeksi. Tadi sudah saya sampaikan ya, tetapi infeksinya yang berulang atau sifatnya kronik ya. Kemudian ini penyebab langsung ya, atau penyebab yang intervensinya adalah intervensi yang spesifik. Ada yang penyebabnya tidak langsung atau nanti kita sebut dengan intervensinya bersifat sensitif ya, yaitu rumah tangga rawan pangan ya, pola asuhnya tidak tepat dan akses layanan kesehatan yang tidak adekuat atau yang tidak mencukupi. Kemudian ada faktor yang mendasari. Faktor yang mendasari itu salah satunya adalah ini yang ditulis ya. Kemudian ditambah lagi faktor yang mendasari itu juga adalah kemiskinan ya. Tentunya untuk memecahkan masalah stunting ini kita tidak bisa, kalau dilihat dari kerangka pikirnya, kita tidak bisa bekerja sendirian ya, harus lintas sektor gitu. Nah, yang spesifik ini ya secara langsung ya, stunting disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi yang berulang dalam jangka waktu yang lama. Nah, intervensinya adalah intervensi yang sifatnya spesifik, begitu ya. Mungkin kayaknya ini udah jelas ya, karena sudah sering. Nah, ini adalah akar penyebab stunting. Jadi, stunting itu adalah, akar penyebab stunting itu adalah bagaimana sih seorang anak ya, yang misalnya lahirnya dia normal, ya, bukan berat badan lahir rendah, lahir normal, tetapi bisa nggak sih jadi stunting? Bisa ya, jadi stunting itu bisa penyebabnya pada saat ibunya hamil dan setelah lahir ya. Dan kita sudah ketahui apa yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Berulang-ulang itu kayaknya sosialisasinya udah sering sekali ya.
Periode ini disebut dengan periode emas, periode kritis ya, periode emas pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini sejak masa kehamilan sampai anaknya umur 2 tahun. Masa kehamilan itu 9 bulan atau 270 hari, anak umur 2 tahun itu 730. Jadi kalau di total 1000 hari. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena awalnya ini adalah di sini. Tetapi kemudian ilmunya berkembang lagi bahwa jauh sebelum itu, jauh sebelum masa kehamilan, itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik, ya. Sehingga ada intervensinya sejak calon pengantin. Bahkan lebih jauh lagi, sejak masa remaja. Pernah ini ya, mungkin adik-adik yang masih ingat, yang masih fresh graduate masih ingat gitu, waktu SMA pernah dibagikan tablet tambah darah gitu ya. Nah, jadi kita fokus ya. Nah, ini ilustrasi sedikit. Bagaimana sih seorang anak yang lahirnya normal sampai bisa menjadi stunting ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab yang bisa diidentifikasi ya. Salah satunya adalah terjadi hambatan pertumbuhan janin di dalam rahim ya, atau sejak masa ibunya hamil ya. Kenapa? Karena ibu hamilnya kurang gizi, karena ibu hamilnya anemia, atau bahkan jauh sebelum itu dari sejak calon pengantin dia emang kurus ya, lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm ya. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang teratur ya. Penting untuk dilakukan deteksi dini, maka kita harus memberikan edukasi. Ini pantau pertumbuhan dan perkembangannya melalui KMS ya, atau lengkapnya ada di dalam buku KIA. Untuk mendeteksi apa? Kenaikan berat badan yang tidak cukup. Untuk melihat ya tren pertumbuhannya. Itu tentunya kalau kita bisa memberikan edukasi ya, bahwa rutin dibawa anaknya ke posyandu untuk deteksi tumbuh kembangnya, maka itu juga akan mencegah stunting ya. Nah, ini 4 faktor utama penyebab stunting, laporan dari TNP2K tahun 2017 ya. Ini asal tahu aja, kita lebih fokus kepada sebetulnya kebijakan-kebijakannya. Nah, ini juga sedikit teori ya, bahwa apa sih penyebab utama dari hambatan pertumbuhan itu, selain dari asupan makan yang tidak mencukupi ya, baik kuantitas maupun kualitasnya, juga kelainan cacat bawaan, misalnya bibir sumbing dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kemampuan makan, selain adanya penyakit infeksi berulang ya khususnya. Ya, ini adalah sedikit data ya. Kita punya target percepatan penurunan stunting ya. Ada target N4G. N4G ini Nutrition for Growth ya. Ini upaya global dalam mempertemukan antara pemerintah, mitra-mitra pembangunan, NGO, dan seluruhnya bersama dalam upaya mengakhiri permasalahan gizi ya. Nah, ini masuk di dalam RPJMN dan target kita tahun 2024 penurunan stunting adalah sebesar 14%. Kemudian juga ada target dari WHA. WHA ini Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly. Targetnya turunnya 22,32%. Juga ada target SDGs ya, zero stunting ya, hilang sama sekali ya. Ini kita bisa cermati ya. Sehingga kalau target SDGs tahun 2030 itu kita menghilangkan segala bentuk malnutrisi ya. Nah, ini adalah gambaran prevalensi stunting di Indonesia dari data Riskesdas ya, 2007, 2010, 2013, kalau kita lompatin ini PSG itu pemantauan status gizi ya, sampai kemudian ada Riskesdas 2018 ya, kecenderungannya ini memang mengalami penurunan ya. Dan terakhir dari SSGI 2021, angka stunting secara nasional adalah 24,4%. Insya Allah pada akhir Desember tahun 2022, semoga bisa
keluar SSGI tahun 2020 ya. Ini tahun SSGI tahun 2022. Tahun 2020 tidak dilakukan SSGI karena COVID ya, jadi dilakukan prediksi. Kalau dilihat dari Riskesdas 2018 sampai dengan SSGI 2021, ini prevalensi stunting mengalami penurunan ya. Semoga nanti tahun 2022 ini yang insya Allah keluar Desember ini juga akan mengalami penurunan ya, kalau bisa di bawah 20% misalnya. Nah, ini kebijakan stunting di Indonesia. Kalau kita cermati tahun 2007 sampai dengan 2010 ini masih business as usual ya. Diupayakan ya, tetapi tidak ada upaya yang prioritas begitu. Jadi business as usual. Kita berupaya bersama-sama untuk mengatasi akar masalah kurang gizi di Indonesia. Kemudian tahun 2013 ya ada melalui SUN movement itu mulai ada koordinasi ya, dikoordinasikan, dibicarakan. Wah, ini menjadi penting karena mempengaruhi kualitas fungsi kognitif ya, atau kualitas dari masa depan Indonesia. Lalu pada tahun 2018 itu diupayakan pendekatannya konvergensi, dan sekarang setelah keluarnya Perpres tahun 2021 penajamannya adalah dengan pendekatan pada keluarga berisiko. Konvergensinya tetap ya, tetapi lebih tajam lagi konvergensi sampai di tingkat keluarga. Nah, kita harapkan nah, ini yang merah-merah ini adalah tren penurunannya. Dan kita harapkan nanti tahun 2022 kita bisa hitung ya berapa tren penurunannya per tahun. Begitu. Nah, ini adalah yang warna hijau, ini adalah target. Kita punya target stunting itu diturunkan dari 24,4 ya sekarang menjadi 14% pada tahun 2024. Nah, ini adalah targetnya. Kemudian yang merah ini adalah data real tadi ya, sama ya yang sebelumnya, pada slide sebelumnya. Dan ini adalah estimasinya yang biru ya. Estimasi itu perkiraannya, perkiraan penurunannya. Nah, adik-adik, ini adalah Stranas pasca keluarnya Perpres 72 tahun 2021. Tetap strateginya dengan 5 pilar, tetapi kalau dicermati dari kalimatnya dibandingkan dengan Stranas sebelumnya, yaitu Stranas 2018, kalau pasca keluarnya Perpres ini Stranasnya ada kalimat di depannya berupa peningkatan, ya. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku. Ini pilar 1 sampai dengan pilar 5. Kalau di Stranas 2018 sebelumnya hanya pilar 1 itu komitmen dan visi. Pilar 2 itu komunikasi perubahan perilaku. Gitu ya. Tetapi setelah keluarnya Perpres ada kalimat tambahan yaitu di depannya berupa kata-kata peningkatan. Artinya apa? Kalau mau peningkatan kita harus berupaya, bekerja bersama. Itu. Kemudian yang perbedaannya lagi dibandingkan dengan Stranas 2018 atau Stranas sebelum keluarnya Perpres adalah pada pilar 5 ya. Nah, kalau pada pasca keluarnya Perpres ini bunyinya penguatan dan pengembangan sistem data informasi riset dan inovasi. Tetapi pada Stranas sebelumnya itu adalah publikasi ya. Nah, kemudian dari 5 pilar ini maka dipertajam lagi gitu ya Pak, di dalam Perpres itu turunannya itu kita pertajam lagi yang masuk di dalam apa yang disebut dengan RAN pasti ya. RAN pasti, rencana aksi nasional ya, percepatan penurunan stunting. Ini ada 5 kegiatan prioritas. Ini 5 kegiatan prioritasnya bisa dicermati ya. Penyediaan data keluarga berisiko, pendampingan bagi keluarga berisiko, pendampingan bagi semua calon pengantin atau PUS,
dan surveillance keluarga berisiko. Surveillance itu pengamatan yang terus-menerus ya, dan terlaksananya audit kasus stunting. Nah, audit kasus stunting ini apa? Upaya untuk melakukan identifikasi atau deteksi dini, dan sehingga kalau bisa diidentifikasi dan dideteksi lebih dini, maka dapat dilakukan upaya pencegahan dan tata laksana yang segera. Nah, ini adalah tujuan ya, pilarnya, kemudian turunan dari Perpres dituangkan dalam RAN-PASTI ya, atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Nah, ini ada tadi ya, sudah ya saya sampaikan ada 5 kegiatan prioritas. Nah, ini kebijakan RAN-PASTI tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu pendekatan keluarga berisiko, pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terpadu, serta pendekatan multisektor dan multi pihak ya. Ada jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Ada platform kerjasama antar pemerintah dan unsur pemangku kepentingan, apakah dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan atau media. Nah, RAN-PASTI ini terdiri dari 3 klaster ya. Ada klaster data presisi, klaster data operasional, dan klaster data manajerial. Ujung-ujungnya adalah bagaimana indikator-indikator itu benar-benar bisa sampai di tingkat keluarga. Ini adalah gambaran dari intervensi konvergensi yang tadi telah saya sampaikan ya, ada pilar 1 sampai dengan pilar 5. Kemudian intervensinya melibatkan lintas kementerian dan atau lembaga. Ada intervensi yang sifatnya spesifik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada intervensi yang sifatnya sensitif ya, atau untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Kementerian lembaga yang terkait ini adalah ini ya, bisa kita lihat di sini. Outputnya adalah ini, intervensinya apa saja, sehingga targetnya tahun 2024 adalah penurunan angka stunting sebesar 14% ya. Itu adalah resume dari tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian ini adalah gambaran singkat mengenai Perpres 72 tahun 2021 ya. Kita kalau bekerja itu lihat dari acuan atau aspek legalnya, aspek hukumnya ini adalah peraturan presiden. Di dalam Perpres ini ada 32 pasal, nanti bisa saya share atau ada juga kok dari Google bisa di-download ya. Kemudian di dalam Perpres ini ada lampiran A, ada lampiran B. Kalau kita lihat di sini lampiran A ini adalah merupakan target antara percepatan penurunan stunting, ada 20 indikator, terdiri dari 9 indikator intervensi spesifik dan 11 indikator intervensi sensitif. Kemudian di lampiran B itu tertulis ya dengan jelas pilar 1 sampai dengan pilar 5 itu apa saja yang capaian cakupan-cakupannya dan target-targetnya, serta siapa yang menjadi PIC-nya ya, apakah kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, atau pemerintah desa, atau kombinasinya. Itu gambarannya. Nah, kalau kita cermati adalah seperti ini ya, banyak sekali ya. Dari Perpres 72 ini ada lampiran A, yang merupakan terdiri dari 20 indikator antara, ada lampiran B yang terdiri dari 5 pilar dan 71 output. Kemudian berdasarkan Perpres ini juga ada indikator yang masuk di dalam master analisis situasi ya, yaitu terdiri dari 64 indikator. Nah, indikator-indikator itu indikatornya apa saja nanti bisa dicermati ya. Kemudian ada juga RAN-PASTI yang terdiri dari 3 klaster. Dari masing-masing 3 klaster itu ada indikator-indikatornya lagi. Kalau dari RAN-PASTI indikatornya ada berapa? Ada 90 indikator. Ya,
yang harus sampai pada kelompok sasaran keluarga berisiko. Kemudian kita juga mengidentifikasi indikator ini ada loh yang beririsan. Kemudian kita juga identifikasi sebetulnya indikator-indikator ini penanggung jawabnya itu siapa saja. Ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan lintas kementerian dan atau lembaga. KL, kementerian dan atau lembaga ya. Nah, ini adalah percepatan khusus pada 246 kabupaten kota di 12 provinsi prioritas itu apa saja ya yang harus dilakukan. Misalnya ini kita lihat ya, penguatan cakupan intervensi spesifik kunci. Nanti kalau mau dilihat apa aja sih intervensi spesifik kunci, itu ada di dalam indikator-indikator Perpres dan Ranpasti ya, bisa dibaca. Kemudian kita juga fokus pada skema pendampingan di 268 kabupaten kota, tidak hanya di 12 provinsi prioritas, tetapi juga di 22 provinsi lainnya. Nah, ini semua tertuang di dalam keputusan Menteri Bappenas ya, nomor 101 tahun 2022. Jadi adik-adik tuh tahu-tahu apa sih yang harus saya ambil untuk skripsi atau tesis, itu kita lihat dari major project pemerintah kah ya. Dari major project itu kenapa stunting, pelajari dulu stunting ya. Kemudian baru kita lihat aspek hukumnya itu seperti apa, kita cermati, kita baca ya. Mungkin kelihatannya aduh males nih bacanya berlembar-lembar, tetapi dari situ kita bisa dapat inspirasi gitu ya. Ini hang ya, nggak bisa. Berpindah nggak Mbak nih slide saya? Sudah Bu, pindah. Oh ya. Berikutnya adalah tantangan dan upaya. Nah, adik-adik kita punya data ya, data PK ya, pendampingan keluarga. Itu terus kita singkat pendampingan keluarga atau PK. 21 itu artinya tahun 2021. Nanti kita saat ini juga sedang mengkompilasi kembali untuk data PK 2 ya. Contoh gambaran dari data PK 21 ya. Ini loh persebaran keluarga yang memiliki sanitasi ya di provinsi ya. Yang terbaik itu kalau kita lihat ya, sanitasinya adalah DIY. Ini buat apa sih data-data kayak begini ya? Kita bisa cermati gitu ya. Intervensi apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Misalnya di provinsi kita, misalnya nanti ada yang adik-adik yang setelah lulus jadi dokter gitu ya, atau yang setelah lulus jadi bidan ya, akan kembali ke provinsinya atau ke daerah asalnya, misalnya di NTT atau di Papua nih ya. Wah, ternyata nih akses sanitasinya dibandingkan provinsi lainnya masih tidak baik ya. Sehingga kita bisa mengusulkan gitu ya. Kalau sanitasinya tidak kita perbaiki, maka itu akan berpengaruh terhadap berulangnya penyakit menular atau penyakit infeksi. Kan seperti itu ya. Upaya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sumber data dari Kementerian Kesehatan, tapi ini laporan surveillance ya, dari si gizi terpadu. Ya, ini gambaran aja ya, contoh ya, per provinsi capaian remaja putri yang mendapat tablet tambah darah. Mendapat ya, bukan mengonsumsi ya, mendapat artinya menerima gitu ya. Tetapi kita juga harus memastikan tablet tambah darah itu tidak hanya diterima, tetapi juga dikonsumsi. Kalau kita lihat di sini masih banyak yang merah ya, kurang dari 50% ya. Nah, artinya apa? Ya, kita harus membuat upaya apa ya, inovasi apa nih yang harus kita lakukan. Apakah remaja putri, apakah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi di media sosial, atau pakai influencer untuk sama-sama kita menggerakkan supaya remaja putri ini mau mengkonsumsi tablet tambah darah, kan begitu ya? Ini bisa menjadi baseline data. Kemudian remaja putri ini cakupannya kelihatannya memang lebih jelek ya daripada ibu hamil ya. Kalau ibu hamil kita lihat lebih baik banyak yang mengkonsumsi tablet tambah darah.
Kalau ibu hamil ini mengonsumsi ya, tetapi kalau remaja putri ini menerima atau mendapatkan, beda ya. Jadi ini datanya data dari hasil pendampingan, kemudian dicatat atau ditanyakan apakah tablet tambah darah itu dikonsumsi minimal 90 tablet oleh ibu hamil gitu ya. Ini lebih bagus ya. Yang merah ini hanya Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat ya. Nah, apa sih dampak anemia? Ini sekilas saja, sebetulnya ini hanya tambahan ya, anemia bagi ibu hamil. Sehingga kalau kita lihat dari capaian-capaian tersebut, maka kita bisa memberikan upaya terbaik, kita harus melakukan apa untuk meningkatkan cakupan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Tentunya kita pelajari lagi ya ilmu-ilmu dasarnya. Apa sih dampak anemia bagi ibu hamil? Ya, ini bisa keguguran, pertumbuhan janin terhambat. Kalau itu harus mendapatkan intervensi yang khusus ya. Karena apa? Karena tidak bisa, waduh, dia berat badan lahirnya rendah, kemudian apa upayanya? Bukannya kita memberikan edukasi ASI atau lain sebagainya, malah mau digenjot dengan misalnya ditambah sufor dan lain sebagainya. Itu kan malah hal yang salah ya atau tidak benar, dan itu malah menambah resiko terjadinya proses ya di tingkat seluler yang menyebabkan anak itu tidak hanya stunting tetapi berisiko untuk menderita penyakit tidak menular pada masa remajanya atau pada masa dewasa. Itu berdasarkan penelitian dari Profesor Barker. Banyak sekali ya yang bisa kita gali dari stunting ini ya. Kemudian ini contoh lain ya, cakupan ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan makanan tambahan. Ini kelihatannya cakupannya sudah cukup baik ya, tetapi ini katanya kalimatnya adalah mendapatkan. Tetapi tidak hanya untuk didapat ya, tetapi juga dipastikan untuk makanan tambahan itu atau biskuitnya itu dikonsumsi ya. Yang konsumsi siapa? Ya ibu hamil yang yang kurang energi kronik, bukan suaminya misalnya gitu ya. Nah, kalau ini hasilnya cukup baik ya, tetapi masukannya apa ya? Harus dipastikan bahwa makanan tambahan itu benar-benar dikonsumsi. Apa sih dampaknya kek pada ibu hamil? Nah, ini kan juga bisa kita pelajari ya. Kemudian ini persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif ya. Kalau kita lihat di sini masih ada beberapa provinsi yang targetnya yang masih warnanya merah ya, artinya tidak sesuai dengan target ya, atau yang cakupannya masih rendah ya, ini harus diwaspadai. Kenapa sih kok di Maluku Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat ini sedikit ya yang memberikan ASI eksklusif ya. Ternyata kita tuh perlu loh terus-menerus memberikan informasi dan edukasi ya bahwa keberhasilan memberikan ASI eksklusif itu perlu dipelajari, perlu dipersiapkan. Sejak kapan? Sejak ibunya itu hamil ya. Kita harus gencar itu memberikan edukasi ya bahwa apa kalau ada niat, ada keyakinan, percaya diri, motivasi untuk dapat menyusui itu harus dipahami ya. Karena apa? Keluarnya ASI itu ada pengaruh dari otak ya, dari jalur hipotalamus, hipofisis ya ke target sasaran gitu ya. Dan keberhasilan menyusui itu ternyata perlu dipelajari. Dengan cara apa? Tingkatkan pengetahuan sejak masa kehamilan. Kemudian juga harus perhatikan asupan gizi selama masa kehamilan. Ini contoh ya. Kemudian perlu didukung oleh tidak hanya suami, tetapi juga keluarga, lingkungan tempat bekerja, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Kemudian bagaimana sih melakukan perawatan payudara dan puting sebelum melahirkan. Nah, itu juga ada caranya ya, sehingga kita dapat mengoptimalisasikan pemberian ASI eksklusif ya. Pemberian ASI saja sampai dengan bayi umur 6 bulan ya. Kemudian ini adalah hasil studi ya, studi analisis dekomposisi nasional
Studi ini dilakukan oleh Kantor Sekretariat Wakil Presiden bekerja sama dengan BPS dan Universitas Hasanuddin. Kita lihat di sini ya. Ini menggunakan data Riskesdas 2018 dan SSGBI 2019. Nah, studi ini ingin mengetahui ya faktor pendorong penurunan prevalensi stunting tahun 2018 ke 2019 ya. 2018 itu sebesar 30,8, 2019 itu sebesar 27,7%. Nah, itu karena apa ya? Kontribusi relatif yang paling besar hingga paling kecil. Kalau dari studi ini, kontribusi yang paling besar itu adalah ASI eksklusif. Dari sini kita bisa pelajari atau cermati bagaimana. Ya kalau kita mau melakukan percepatan, maka yang sudah kontribusinya besar ya atau yang sudah yang kontribusinya besar ini yang harus kita utamakan gitulah ya. Nah ini target capaian dan indikator Perpres 72 tahun 2021 semester 1. Ada 2 semester ya, semester 1 sama semester 2. Kalau adik-adik ada bisa 6 semester gitu ya, tapi kalau capaian-capaian indikator ini juga kita harus ukur ya target-targetnya. Ini gambaran saja, tetapi yang penting adalah kita harus dapat menganalisis ya dari target dan capaian-capaian ini, rekomendasi atau isu strategis atau analisis masalahnya itu seperti apa, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita menyusun perbaikan ke depan, program dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, ini implementasi 1 tahunnya RAN pasti tadi ya, sudah ada regulasi ya, mulai dari Perpres dan turunannya, yaitu Peraturan Badan Kepala BKKBN, juga ada perencanaan pembiayaannya, ada kelembagaannya, TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa sudah terbentuk ya. Tetapi kalau sudah terbentuk hampir 100%, apakah TPPS itu sudah berjalan atau berfungsi dengan baik? Nah, itu juga harus dipastikan ya atau dicermati ya. Kemudian udah terbentuk adanya pendamping di tingkat keluarga ya, ada TPK, ada Satgas, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting ya. Kemudian ada PKB, PLKB, Sub PPKBD, ada kader IMP dan sebagainya ya. Kemudian SDM ini juga sudah dilatih ya, diberikan orientasi-orientasi tugas pokok dan fungsinya. Kemudian sudah ada kemitraan ya dengan perguruan tinggi dan donor-donor lainnya. Kemudian sudah ada penguatan lini-lini lapangan. Di lini lapangan ya ada pembinaan kader, pendampingan keluarga ya, bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian juga ada program BAS ya, BAS itu Bapak Asuh Anak Stunting ya, gerakan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat ya, untuk membantu keluarga berisiko stunting. Nah, apa yang perlu dipastikan adalah memastikan bagaimana dari indikator-indikator yang ada itu bisa kita kuatkan lagi ya, cakupan-cakupannya sampai pada keluarga berisiko stunting ya. Jadi contohnya akses lengkap itu seperti ini. Kalau di dalam satu rumah tangga gitu ya, ada ibu hamil ya. Ibu hamilnya ini anemia. Kemudian di ibu hamil ini juga punya anak balita. Ya, anak balitanya ini juga kurang gizi. Maka tidak hanya ibu hamilnya saja yang diberikan tablet tambah darah ya, yang diberikan pendampingan, tetapi juga balitanya. Seperti itu ya. Kemudian balitanya ini masalahnya ini apa selain kurang gizi ya? Misalnya ada lagi ya, dia tidak kurang mendapatkan stimulasi, maka kita harus memberikan edukasi bagaimana ibunya ini juga bisa memberikan stimulasi yang tepat bagi balitanya. Jadi bagaimana upaya kita bersama untuk dapat memastikan akses itu benar-benar diterima oleh sampai di tingkat keluarga. Ini yang sulit ya. Perlu komitmen, perlu komitmen dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor. Nah, ini bagaimana sih kita bisa memastikan akses lengkap itu
benar-benar diterima ya bagi keluarga berisiko. Tentunya ada peran di tingkat hulu hingga hilir ya, mulai di tingkat bawah ya, ada tim pendamping keluarga yang tadi terdiri dari 3 ya, bidan, kader PKK dan kader KB ya. Kemudian tim pendamping keluarga itu mengidentifikasi permasalahan ya pada kelompok sasaran. Identifikasi kegiatan prioritas apa di tingkat desa. Kemudian disampaikan ke tim percepatan penurunan stunting di atasnya. Begitu ya, ini gambaran aja. Nah, juga selain itu juga perlu ada penajaman program kegiatan berdasarkan kelompok sasaran. Nah, kelompok sasarannya ini berdasarkan Perpres 72 mulai dari remaja putri ya, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak umur 0 sampai 23 bulan dan anak umur 24 sampai 59 bulan. Apa saja yang intervensi yang diberikan ini bisa dibaca ya. Kemudian perlu pemberdayaan dan koordinasi ya. Jadi kelembagaan atau tim percepatan penurunan stunting di berbagai jenjang itu ya, baik di tingkat pusat, provinsi hingga di tingkat desa itu perlu diperkuat ya. Kemudian harus ada dukungan anggaran, bagaimana kita mengoptimalisasi SDM ya supaya berkualitas ya dengan diberikan edukasi dan atau pelatihan ya, pemberdayaan masyarakat, kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta ada bagaimana strategi pendampingan bersama ya di tingkat hulu atau di tingkat desa. Tidak hanya peran TPK saja, kan banyak itu ya, pendamping di tingkat bawah itu banyak ya. Ada TPK, ada pendamping PKH dari Kemensos, ada tenaga pendamping regional dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu kalau saling memperkuat ya, bekerja bersama, maka hasilnya akan lebih optimal. Nah, ini adalah kesimpulan dan rekomendasinya. Lintas sektor bersama seluruh masyarakat memiliki potensi yang besar dalam percepatan penurunan stunting. Perlu penguatan dan pembinaan dengan pendekatan komunikasi perubahan perilaku ya. Komunikasi perubahan perilaku itu untuk merubahnya tidak mudah ya, sehingga perlu terus-menerus untuk diperkuat ya. Kemudian akar masalah stunting juga harus dipikirkan ya, apalagi pasca pandemi COVID ini, kalau kita tidak pinter-pinter mencermatinya, maka akan sulit ya stunting ini bisa turun sesuai dengan target yang diharapkan ya. Tentunya kita harus berdasar identifikasi lokal spesifik yang mungkin tidak sama di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, tetapi kita bisa melihat ya gap analisisnya itu ada di mana, sehingga kita bisa menentukan prioritas program dan kegiatan yang spesifik untuk di masing-masing wilayah ya. Kemudian ini rekomendasi lainnya ya, optimalisasi posyandu ya, optimalisasi sistem rujukan berjenjang, pemenuhan akses air bersih dan jamban ya, mengelola pengetahuan ya bagi SDM pelaksananya ya, sehingga ada inovasi-inovasi dari berbagai aspek yang muncul ya, termasuk dari adik-adik mahasiswa ya dalam program pengabdian masyarakat misalnya ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi serta penajaman dan kerja bersama TPPS di setiap jenjang. Nah, ini penguatan-penguatan dalam masa 1000 hari pertama kehidupan dengan pendekatan keluarga. Kalau tadi mencermati apa yang saya sampaikan, 1000 HPK itu sejak masa kehamilan, tetapi sebetulnya persiapannya sudah dimulai sejak jauh sebelum itu, yaitu sejak sebelum terjadi pembuahan atau sejak masa prakonsepsi ya. Ya, kalau tertarik ya mau melihat atau bergabung di dalam Healthy Mother, Healthy Babies ya, bisa dilihat nih HMHB Konsorsium ya. Kita juga ada studi prakonsepsi ya, pentingnya persiapan sejak sebelum terjadi pembuahan di Indonesia. Ini bisa di-download ya. Kita harus rajin baca bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
tidak hanya oleh Indonesia tetapi oleh negara-negara lain di dunia ya. Di sini juga ada membership-nya, nanti bisa diklik ya kalau memang tertarik terkait dengan upaya fokus ya pada kesehatan ibu dan anak ya. Ini bisa diklik di sini bagaimana cara membership-nya, klik lagi become a member-nya bagaimana sehingga kita juga dapat berdiskusi dengan pakar-pakar baik dari Indonesia maupun dari luar ya. Kemudian ini adalah sekilas ya bahwa kita tuh harus berbasis bukti ya. Ini adalah disertasi saya dulu tahun 2018 ya yang mengembangkan posyandu prakonsepsi dan mungkin nanti seri webinar yang berikutnya ya pada bulan Januari itu lebih kita fokus memberikan penjelasan mengenai masa prakonsepsi ya. Dan apa yang kita buat ya, sekecil apapun insya Allah itu akan bermanfaat ya, tidak hanya bagi bangsa dan negara, tetapi lebih spesifik adalah bagi individu, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita ya. Kita pokoknya bekerja ya, belajar dengan baik, bekerja dan berupaya, dan insya Allah mimpi-mimpi itu akan terwujud ya. Siapa yang menyangka gitu ya, kalau kita turun lapangan, kita membantu gitu ya, kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan di PBB misalnya. Ini seperti ini ya. Saya hanya memberikan motivasi untuk mari kita bersama-sama bekerja cerdas dan ikhlas, terus berkarya, menggapai peluang dan inovasi yang tanpa batas ya. Kita ketemu hari ini, itu bukan berarti ketemu udah begitu aja ya kan. Ini ada WA grupnya ya, bisa saling diskusi, bisa saling sharing ya. Kalau buntu gitu ya, oh saya ini belum ada skripsinya, pengen ambil tentang stunting tapi kira-kira apa seperti apa, kan bisa sharing antar teman, bisa lebih terbuka sebelum kita bertanya sama gurunya. Kemudian kita harus memperluas jejaring ya. Siapapun, makanya saya sangat mengapresiasi adik-adik yang ikut dalam hari Sabtu tuh hari-harinya me time ya, kalau katanya remaja ya, hari-harinya saya sendiri gitu, tapi ini saya mau masuk webinar. Tidak hanya masuk webinar, saya lihat lagi ada webinar yang menarik buat saya ikutin. Ya, terus belajar tidak hanya di kampus tetapi yang luar itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lucy atas paparan materi yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung on mic atau bisa langsung ketik di kolom chat. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang bertanya nih Bu, lewat kolom chat, saya bacakan. Selamat pagi, saya Kristiawati Wudakeku, mahasiswa Universitas Respati, Yogyakarta, Prodi Keperawatan S1. Izin bertanya, strategi apa yang dilakukan oleh Posyandu ini dalam upaya menekan angka peningkatan stunting, dan bagaimana cara memberikan dukungan dan mengatasi hambatan untuk mencegah dan menangani anak stunting? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ibu. Kita tampung pertanyaannya dulu, apa langsung jawab Ibu? Ya Mbak, langsung aja deh ya. Ya, pertanyaannya baik sekali ya dari Respati ya. Upaya apa saja yang bisa dilakukan di Posyandu ya? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa? Karena Posyandu itu merupakan garda terdepan ya. Kalau kita lihat kita tuh jangan cuma lihat di perkotaan ya. Kita lihat sekali-kali itu ya kalau lagi ke desa begitu ya, kita lihat, kunjungi deh tuh ya Posyandu. Pertama, apakah Posyandu ini berfungsi ya? Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana itu bisa kita cermati.
ya, kemudian posyandu ini ada berapa SDM-nya dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita cermati. Kemudian sarana prasaranya apa saja. Nah, tadi pertanyaannya adalah sebentar. Strategi apa yang dilakukan di posyandu ya untuk mencegah stunting gitu ya. Nah, di posyandu itu kalau kita lihat ya lebih kepada upaya mencegah gagal tumbuh ya. Jadi program-program di posyandu itu lebih kepada bagaimana melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian kan sebenarnya di posyandu itu tidak hanya kelompok sasarannya itu pada ibu hamil dan baduta atau balita saja ya. Yang datang ke posyandu itu juga ada ibu pasca salin, ibu nifas ya. Kemudian juga bisa saja ada pus ya, pasangan usia subur ya. Yaitu kita lihat tadi ya berdasarkan penguatan-penguatan yang bisa dilakukan dalam masa periode 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi bagaimana melakukan misalnya pada masa kehamilan ya, bagaimana melakukan deteksi dini ibu hamil yang beresiko, bagaimana memastikan bahwa ibu hamil ini mau melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai dengan standar minimalnya 6 kali, dulu 4 kali, sekarang jadi 6 kali. Kemudian di posyandu itu untuk ibu hamil dulu ya, kita bisa melakukan deteksi dini ya, apakah kehamilannya ini beresiko dengan melakukan pemeriksaan tidak hanya antropometri ya atau peningkatan berat badan dalam masa kehamilannya, tapi juga melakukan pengukuran misalnya tekanan darah ya, dia ada hipertensi nggak di masa kehamilannya. Kemudian kita juga memberikan apa tadi komunikasi, informasi dan edukasi ya, bagaimana melakukan stimulasi dalam masa kehamilan ya. Di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga itu kita bisa menstimulasi janin ya dengan cara dielus, ya diajak bicara dan lain sebagainya. Itu diajarin ya. Kemudian konselingnya apalagi? Konseling gizi seimbang bagi ibu hamil. Konseling apalagi tadi? Persiapan bagaimana bisa dapat memberikan ASI eksklusif ya, perawatan payudara dan lain sebagainya. Juga bisa diberikan konseling kira-kira KB apa yang tepat ya, yang bisa dilakukan oleh ibu nanti setelah melahirkan. Kemudian kita juga bisa memberikan semangat atau motivasi bagi ibu ya, bahwa kehamilannya ini bagaimana upaya mengoptimalkan kehamilannya dengan dukungan dari suami dan atau keluarga gitu ya. Itu kalau masa kehamilan. Itu apalagi yang datang ya, misalnya bayi dan balita. Bagaimana memastikan ibu yang memiliki bayi dan balita ini bisa melakukan pemantauan pengukuran dengan teratur, memiliki KMS ya, memiliki buku KIA dan digunakan buku KIA-nya itu ya untuk memantau tumbuh kembang gitu ya. Kemudian juga memberikan edukasi ibunya agar bayinya melakukan imunisasi dan lain sebagainya. Itu contoh saja ya. Untuk masa nifas juga begitu ya, kita berikan konseling bagaimana memberikan ASI eksklusif ya, memberikan ASI, kemudian maupun penggunaan KB pasca salin ya, bagaimana melakukan senam nifas gitu, itu bisa kita edukasikan ya. Semuanya bagus ya. Ya, bagaimana mengatasi hambatan untuk mencegah anak stunting itu tadi ya, memastikan pemantauan pengukuran tumbuh kembang ya, itu tidak hanya diplot di KMS tetapi juga dilihat bagaimana tren pertumbuhannya ya. Mungkin itu saja jawabannya Mbak. Baik Ibu. Penjelasannya Bu. Every day I seem to far away. Every time I do, I tell myself it goes this hard.
Gimana should yeah. Ada suara-suara ya? Iya, ada yang lupa off cam, on mic. Baik, Ibu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya kali ya, Bu. Silakan. Banyak sekali ya, Bu, ini yang bertanya. Antusiasnya semangat, Bu. Ada dari Katia, izin bertanya, apakah hipertensi pada ibu hamil juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak? Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya juga baik ya. Hipertensi itu jelas dapat mempengaruhi seorang ibu yang hamil ya, sehingga tidak hanya melakukan pemantauan, kita mengedukasi ya pada ibu hamil untuk melakukan pemantauan atau peningkatan penambahan berat badan selama masa kehamilannya, tetapi kita juga melakukan pemantauan terhadap tekanan darah ya. Yang jelas itu adalah hipertensi dalam masa kehamilan ini dapat mengganggu ya aliran darah ke plasenta itu ya. Sehingga kalau aliran darah ke plasenta itu kan sumber makanan ya untuk janin. Maka itu harus dipastikan dulu itu jangan sampai aliran darah ke plasentanya itu terganggu. Kalau hipertensi ini bisa menghambat ya atau mengganggu aliran darah ke plasenta sehingga bayinya nanti beresiko untuk mengalami hambatan atau gangguan pertumbuhan dalam masa kehamilan atau dalam rahim ya, sehingga bayinya juga beresiko untuk lahir prematur atau lahir dengan berat badan lahir rendah ya. Kemudian hipertensi dalam masa kehamilan itu juga akan memicu ya kelainan-kelainan di dalam yang terkait dengan plasenta ya. Misalnya plasentanya itu bisa lepas dari dinding rahim ya. Kemudian hipertensi itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ penting ya. Nah, itu salah satu atau beberapa komplikasi hipertensi dalam masa kehamilan yang bisa saya berikan. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Robiatul Adawi. Tikes kepanjen. Saya baca aja ya. Iya, Ibu. Mengapa stunting menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan sampai saat ini? Ya, kalau kita belajar dari penurunan prevalensi stunting di berbagai negara, ya, kebetulan kami juga sudah menganalisis kurang lebih ada 13 atau 12 negara lain di dunia yang telah berhasil menurunkan angka stuntingnya ya, antara lain Brazil, ya, Peru, ya, dan banyak lagi. Itu ternyata Indonesia sudah mengadopsi ya semua praktek baik dari negara-negara lain ya, dengan misalnya memberikan tablet tambah darah ya, memastikan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya, program bantuan sosial, semua udah lengkap. Indonesia itu paling lengkap malah. Tetapi ini makanya saya suka nih dengan pertanyaannya ya. Tetapi belum terselesaikan sampai saat ini ya. Memang penurunan stunting itu sebenarnya tidak bisa kalau kita lihat ya dari tren penurunan prevalensi stunting di berbagai negara itu rata-rata penurunannya itu nggak banyak ya. Rata-rata 1,5 sampai 3% per tahun ya. Dan masalah stunting itu multidimensional, banyak faktornya. Oleh karena banyak faktornya, maka perlu keterlibatan banyak pihak, multi pihak, banyak sektor, multi sektor. Nah, itu harus bekerjanya bersama, ya, nggak bisa bekerjanya sendiri-sendiri. Contohnya, misalnya
Kalau kita mau menurunkan prevalensi stunting di provinsi, misalnya ambil di provinsi Jawa Tengah. Kemudian di provinsi Jawa Tengah itu ada berapa kabupaten. Kemudian di kabupaten itu ada berapa kecamatan. Di kecamatan itu ada berapa desa. Gitu kan? Berjenjang dengan PIC-PIC-nya. Ya, di kabupaten tadi pengarahnya bupati, wakil ketua pengarahnya ketua pelaksananya adalah wakil bupati. Nah, itu bagaimana sejak kita bisa mengadvokasi pimpinan-pimpinan daerah ya, ketua pengarah maupun ketua pelaksana di tingkat kabupaten itu untuk komitmen ya. Komitmen itu ada kalau tentunya kalau kita tahu ya kenapa stunting itu penting. Karena stunting itu dapat berpengaruh kepada masa depan dari anak bangsa. Kalau anak itu stunting, ya maka akan berpengaruh terhadap dia akan jarang masuk, bolak-balik sakit, ya, jarang masuk sekolah, akibatnya ketinggalan pelajarannya, ketinggalan pelajaran akibatnya nggak naik kelas. Kalau nggak naik kelas maka dia akan sulit nantinya mendapatkan pekerjaan karena pendidikannya rendah. Kalau akibat dia sulit mendapatkan pekerjaan, maka pendapatannya juga jadi rendah, ya, nggak bekerja atau bahkan tidak memiliki pendapatan, dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas SDM ke depannya, kan begitu ya? Kalau kita mau berpikir secara logikanya begitu. Nah, untuk itu maka stunting itu harus dicegah, kan begitu ya? Nah, dan harus diatasi multi pihak dan multisektor. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, Dawiyah. Sehingga atas kalau kita sudah tahu, maka kita mau melakukan dan mampu ya, kalau kita niat, yakin, kemudian bisa yakin dan kita bisa bekerja bersama, nggak sendiri-sendiri, maka insya Allah kita bisa mengatasinya untuk turun sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu 14% pada tahun 2024 ya. Kemudian nih, selamat siang Bu, dari Dwi Setiawati. Izin bertanya, sebagai akademisi atau lulusan di bidang kesehatan. Oh, dari apa? Poltekkes ya, Dwi Setiawati. Apa yang bisa kita kontribusikan secara langsung dalam penurunan stunting? Ya, kontribusi kita sekecil apapun ya, kalau pribadi ya, sekecil apapun itu akan bermanfaat. Misalnya di keluarga, unit terkecil dalam lingkup kita kan keluarga ya. Di keluarga kita ya, kalau ada saudara kita atau tetangga sekitar rumah kita yang hamil ya, sedang hamil, maka kita bisa memberikan edukasi berdasarkan keilmuan yang kita miliki ya. Kalaupun bukan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dari mahasiswa yang lain, tetapi kalau kita bisa membaca, kita rutin ya membaca koran gitu ya, oh stunting itu apa sih? Kok semua orang di koran ini jadi highlight begitu ya, semua orang membicarakan stunting, terus cari tahu ya stunting itu apa, oh ternyata stunting itu gini, dan ini merupakan proyek dari pemerintah yang utama, major project ya, project prioritas dari pemerintah. Maka kontribusi saya apa ya? Sementara saya bukan bidangnya kesehatan. Kalau kita cermati lagi tadi kan stunting itu multi pihak dan multisektor ya. Jadi di berbagai bidang bisa ikut turun tangan ya. Contohnya misalnya dia mahasiswa apa? Mahasiswa taruhlah mahasiswa alumni mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, bisa apa? Ya bisa kalau kita membaca, kalau kita tahu, maka kita mampu. Oh, ternyata stunting itu juga karena masalah
kepemilikan jamban ya. Harus orang itu nggak bisa buang air besar sembarangan, maka harus punya jamban sehat. Sementara keluarga berisiko stunting ini masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Sementara saya waktu KKN di Fakultas Ekonomi itu ya, gitu kan, dia berpikir lagi. Saya itu punya relasi gitu ya. Relasi saya ini adalah misalnya saya magang di suatu perusahaan besar. Saya coba deh datengin perusahaan itu, siapa tahu dia mau membantu. Tetapi untuk bisa menjelaskan kan kita harus belajar. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kita tahu maka kita mampu. Kalau kita mampu sebetulnya mampu itu diperkuat lagi dengan niat dan keyakinan bahwa kita bisa menolong sesama. Ya, kita bisa ikut berkontribusi. Apapun itu, sekecil apapun itu upaya kita, insya Allah itu akan berharga. Kan begitu ya? Banyak sekali, itu kalau dari aspek pribadi ya. Tetapi kalau kita mau masuk dalam satu organisasi ya, itu bisa banyak ya, bisa banyak karena apa? Karena kita bisa desain bersama. Kalau sendiri itu kan lebih mengkerucut lagi. Kalau kita masuk dalam organisasi, misalnya organisasi pemuda apa gitu ya, yang bisa kita kontribusikan untuk membantu percepatan penurunan stunting. Nah, itu kan malah lebih luas lagi ya, karena kita bisa berdiskusi dengan banyak teman-teman dari berbagai bidang ilmu ya. Oleh sebab itu BKKBN saat ini sebagai ketua pelaksana juga ada program Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, Bapak Asuh Anak Stunting ini keterlibatan semua orang, gotong royong ya, mau membantu dalam bentuk uang, mau membantu dalam bentuk pemberian makanan tambahan, pemberian suplemen, itu kita persilahkan dan langsung ya ke sasaran keluarga berisiko. Nanti data-data keluarganya bisa kita lihat dari data PK21. Itu contoh ya. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Reina, D3 Gizi, apa capaian yang sudah didapat dari program Bansos dalam upaya pencegahan penanganan stunting ya? Ini pertanyaannya baik ya. Pemerintah itu juga melalui Kementerian Sosial itu sudah memberikan bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu berupa bantuan pangan ya, non tunai atau BPNT. Ada juga bantuan tunai ya. Namun memang saat ini bantuan-bantuan sosial itu kan harus tepat sasaran ya, jangan bekerjanya itu jangan sendiri-sendiri gitu ya. Artinya dari Kementerian Sosial itu data-data keluarga yang perlu mendapatkan bantuan, keluarga prasejahtera yang perlu mendapatkan bantuan sosial itu harusnya sinkron dengan data-data PK21, keluarga berisiko. Jadi yang mendapatkan itu memang keluarga berisiko stunting yang prasejahtera, gitu kan? Kemudian juga memastikan bantuan-bantuan yang diberikan itu harus dipakai dengan tepat ya, tidak hanya tepat sasaran tetapi juga tepat pemakaiannya ya. Jangan dikasih bantuan pangan tetapi yang mengkonsumsi bukan kelompok 1000 HPK, yang mengkonsumsi malah misalnya bapaknya, kan begitu. Ini pertanyaannya bagus nih ya. Kebijakan apa yang harus diambil? Ya itu tadi, kebijakannya ya mensinkronkan data penerima bantuan sosial itu dengan data keluarga berisiko. Ya, itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, tetapi juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan, ya kan? Karena butuh kerja keras. Lintas kementerian dan lembaga itu harus bisa bagaimana mensinkronkan datanya, dan saat ini itu sudah diupayakan dilakukan kerjasama antara BKKBN misalnya ya dengan Kementerian Sosial. Mungkin gitu ya, karena kan tidak semua keluarga berisiko itu bisa diberikan bantuan sosial karena keterbatasan ya. Jadi harus dipilah lagi yang mendapatkan bantuan sosial itu adalah dengan kategori misalnya keluarga prasejahtera 1, 2, 3 misalnya begitu. Seperti apa anjuran gizi ya, bukan nutrisi. Nutrisi itu lebih kepada untuk kita bicara kepada hewan ya, tapi kalau manusia itu kita sebutnya gizi ya, walaupun
oleh dokter spesialis ya, menyebutnya asuhan nutrisi atau nutritional status gitu ya. Tetapi kita bilangnya gizi ya, anjuran gizi. Ya, untuk anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi besi ya, ada banyak makanan ya yang kaya akan zat gizi ya, dan itu bisa utamanya diperoleh dari sumber protein hewani ya. Kenapa? Karena protein hewani ini mengandung heme ya, dengan kadar yang baik ya, yang tinggi ya, zat besi heme ya. Kan kita ketahui protein itu ada protein hewani dan protein nabati ya. Nah, yang protein hewani itu mengandung heme. Heme itu apa? Sebenarnya heme itu adalah gugus yang terdiri dari beberapa atom zat besi. Nah, protein heme-nya itu di makanan hewani itu lebih mudah, selain lebih mudah diserap, juga mengandung heme yang lebih tinggi. Ya. Nanti ya itu kita masukkan dicatat aja gitu ya Mbak ya, kan kita webinar series ya kalau mau lebih spesifik mengenai gizi. Nah ini sebabnya adik-adik itu rajin-rajin ikut ya informasi webinar-webinar series sehingga paketnya tuh lengkap gitu ya, bisa diakses juga materi-materinya ya. Mungkin nanti webinar series yang ketiga kita khusus ke gizinya ya. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi nanti bisa ya diberikan, termasuk makanan-makanan apa sih yang sumber zat besi. Tidak hanya zat besi sebetulnya ya, ada zinc ya, yang mana masing-masing multimikronutrien yang ada terkandung di dalam makanan itu bisa saling berinteraksi dengan baik, misalnya begitu. Terus juga kita juga harus paham bahwa dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian bahwa makanan yang kita konsumsi selama masa kehamilan itu ternyata, ini penelitian yang dilakukan oleh Profesor Noroyono kalau nggak salah ya, beliau meneliti pola konsumsi makan ibu hamil trimester 1 dan 2. Kemudian hasilnya bahwa apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu jauh di bawah standar ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan kebutuhan di tiap trimester kehamilan lebih jauh lagi begitu. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat analisis masalahnya di situ, maka ternyata kita tidak hanya harus memberikan edukasi pentingnya makanan yang mengandung zat besi, tetapi juga memberikan edukasi bahwa ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah, gitu kan? Dan ternyata tablet tambah darah, kadar Hb pada ibu hamil itu dari beberapa hasil penelitian ya, itu sangat menurun pada kehamilan trimester kedua, ya, di atas 3 bulan. Itu kenapa? Karena terjadi hemodilusi atau pengenceran darah dan seterusnya, gitu kan? Kalau kita mau tahu yang lebih spesifiknya lagi itu bisa ya kita ikuti dari webinar yang berikutnya saja ya. Kemudian Reina, bagaimana pemberian ASI eksklusif dan asupan gizi di posyandu? Ya itu tadi ya, kalau di posyandu itu biasanya kita cuma bisa memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Bagaimana sih persiapan apa sih yang harus dilakukan supaya pemberian ASI eksklusifnya bisa berhasil. Ternyata bukan hanya setelah bayinya lahir loh ya, Dek ya, tetapi sejak masa kehamilan itu penting gitu ya. Makanan apa sih yang bisa membantu memperlancar pengeluaran air susu ibu? Gimana sih cara makannya? Apakah harus daun katuk atau daun daun torbangun atau apa? Seberapa banyak satu panci? Cara mengolahnya bagaimana begitu kan? Banyak deh yang bisa kita edukasi ya.
Kemudian bagaimana dengan konsumsi pil untuk pelancar ASI? Apakah itu boleh efektif? Nah, itu juga bisa ya kita edukasikan. Selain apa yang harus disiapkan, ya kan? Yaitu dukungan dari suami dan atau keluarga. Kemudian bagaimana cara perawatan payudara, bagaimana posisi menyusui yang benar. Nah, itu kalau mau tertarik silahkan nanti pesen ya sama tim dari Yapindo. Maunya tuh apa aja ya materi yang ingin disampaikan ya. Banyak nih pertanyaannya. Mungkin satu lagi ya Mbak ya. Iya, Bu, karena sudah waktunya sesi kedua. Satu lagi aja, Bu, pertanyaannya. PMT bisa mengatasi stunting ya tadi iya ya. Pemerintah itu sudah mengupayakan untuk memberikan pemberian makanan tambahan ya berupa biskuit ya. Biskuit itu sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga kandungan zat gizinya itu sudah jelas ya ada di dalam situ gitu ya. Dan itu hanya sebagai makanan tambahan. Sebetulnya selain PMT itu kita juga bisa memberikan makanan-makanan lain yang memang dibutuhkan ya zat-zat gizinya di sela-sela waktu makannya, di antara waktu makannya ya. Tentunya PMT itu bisa membantu ya, bukan menanggulangi ya, tetapi membantu mengatasi masalah gizi khususnya pada ibu hamil dengan kurang energi kronis ya, karena sudah diperhitungkan betul berapa kandungan energinya, zat gizi apa saja yang harus ada di dalamnya, begitu ya. Kalau kita tidak bisa memberikan edukasi dengan tepat, misalnya, oh boleh nggak sih dok, gitu ya, nggak usah makan PMT, tetapi cukup makan dari makanan kita sehari-hari, ya boleh, bisa gitu. Tapi kan untuk bisa makan dengan gizi seimbang beragam itu ternyata sangat sulit. Coba aja sekarang misalnya Afra Azizah gitu ya, Mbak Afra atau Mbak Leli gitu ya. Makan paginya tadi itu apa? Apakah seimbang? Apakah beragam? Sulit kan gitu ya. Eh, kita kalau makan biasanya seadanya gitu kan, yang tersaji ya nasi pasti ya. Kemudian lauknya apa? Apakah seimbang? Apakah beragam? Tidak gitu kan. Maka perlu ada tambahan zat-zat gizi yang memang dibutuhkan. Mungkin nanti di sesi ketiga mengenai gizi dan zat-zat gizi apa saja yang dibutuhkan. Saya senang ya, mungkin ini kita bisa telusuri juga nih, misalnya yang rajin-rajin nanya nih ya, Afra, nanti dia ikut lagi enggak, begitu kan, di sesi-sesi yang berikutnya. Wah, Dini Prasetya nih gambarnya serem banget nih. Ya, mungkin itu saja Mbak Sofi. Saya kembalikan ke Mbak Sofi. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi yang lainnya yang perlu dijawab, nanti dengan senang hati kita bisa komunikasi melalui grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penjelasan materinya. Mungkin itu saja sesi dari Ibu Lucy. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Lucy atas kesempatan dan paparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi akhir yaitu sesi games. Kita akan main game Kahoot. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar Kahoot dan udah pernah main? Kita langsung aja ya. Baik, teman-teman bisa langsung diklik pin pada gamenya ya. Sudah terlihat belum layar saya? Sudah, Kak. Ya. Oke, sudah ada 50 peserta. Kita mulai aja ya, teman-teman.
Baik, kita udah dapat penemenannya yaitu Kak Urai Marlina. Nanti bisa hubungi nomor di kolom chat Zoom ya Kak Urai untuk mendapat door prize hadiah dari kami. Baik, Kak. Oke, mungkin sudah cukup pertemuan kita kali ini. Saya selaku moderator minta maaf atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.